Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Kita masuk pada tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema yang ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran pertama. Ya, sebelum kita memulai, belajar, kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita jaga iman, aman, dan imun kita ya. Yo, kita masuk kepada pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Guru ingin mengingatkan, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar ya tentang cara mengambil keputusan bersama dengan musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Yap, tujuan pembelajaran kita yang pertama, yang hari ini belajar kita nih, dengan mencermati materi yang disajikan sama dari Pak Guru, kamu peserta didik, para siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut asap ya, bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, dengan membaca materi yang Pak Guru sajikan, kamu para siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari materi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Ya, wah, bisa kita lihat ya, di sini terlihat adanya kabut asap dalam sebuah hutan. Waduh, kenapa sih adanya kabut asap ini? Karena adanya kebakaran hutan atau pembakaran hutan. Ya, kalau kebakaran hutan yang secara alamiah gitu kan, matahari terik panas, terus ada pemicunya, terus terjadi kebakaran. Ada yang pembakaran hutan yang sengaja dibakar karena ingin membuka lahan, misalnya lahan sawit gitu misalnya. Kabut asap, kebakaran lahan dan hutan. Kebakaran hutan menjadi penyebab terjadinya bencana kabut asap. Jadi kabut asap ini adalah bencana. Berdasarkan pemantauan indeks pencemaran udara di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan angka yang sangat tinggi atau tidak sehat. Itu disebabkan karena partikel atau debu halus dari kebakaran hutan seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Ada beberapa zat berbahaya yang dihasilkan seperti ozon O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kebayang nggak sih zat-zat berbahaya tersebut masuk kepada sistem pernapasan kita? Aduh, mudah-mudahan kita terhindar ya dari bahaya kabut asap. Ya, itu kalau di daerah hutan kabut asap. Tapi kalau di perkotaan seperti tempat kita tinggal itu kabut asap itu eh, nggak jauh kayak polusi gitu ya, pencemaran udara. Hmm. Ini indeks kualitas udara di beberapa wilayah Indonesia, ada yang baik dan sedang. Aturan sih sangat baik ya, harusnya. Kenapa harusnya Indonesia ini sangat baik? Karena wilayahnya luas, tanahnya subur, banyak pepohonan. Tetapi uh, kualitas udara di beberapa wilayah Indonesia ada yang sedang nih. Hmm. Ya, bahayanya kabut asap. Beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan.
Ini bisa menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Aduh. Terus bisa menyebabkan penyakit paru-paru, alergi, peradangan, dan infeksi. Aduh. Kemudian kinerja paru-paru bisa berkurang nih. Terus bahaya kabut asap lainnya yaitu daya tahan tubuh kita akan berkurang. Kalau kita sering menghirup gitu kan, badan badan daya tahan tubuh kita juga jadi berkurang. Lainnya memperburuk penyakit pernapasan, apalagi kalau yang sudah memiliki penyakit pernapasan sebelumnya. Ini sangat memperburuk sekali. Polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Benar-benar dah, kalau kabut asap ini merugikan banyak. Lainnya memperburuk kondisi lingkungan. Nah, kemudian kita juga harus tahu cara kita melindungi diri dari bahaya kabut asap. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung kalau sedang terjadi bencana kabut asap. Yang kedua, selalu memakai masker jika keluar rumah atau gedung. Apalagi kalau lagi masa pandemi corona ya pasti harus pakai masker. Nah, ketiga, perbanyak minum air putih agar kita tidak terdehidrasi. Keempat, segeralah ke dokter apabila mengalami kesulitan bernapas. Kalau susah napas gitu kan, langsung deh ke dokter, jangan nunggu-nunggu. Kelima, menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga, makan makanan bergizi, makan makanan yang tidak mengandung minyak banyak, tidak mengandung tepung banyak, gitu kan, yang bergizi, yang bernutrisi. Upayakan, yang keenam nih, upayakan agar asap tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Bisa saja kalau di rumahnya itu menggunakan apa namanya penghisap udara, pendorong udara gitu. Yang di rumahnya itu namanya apa ya? Yang ketujuh, yuk, tutup tempat penampungan air dan makanan supaya tidak tercemar dari bahayanya kabut asap. Yang kedelapan, kalau mau makan buah atau sayuran, dicuci dulu ya sebelum dikonsumsi. Oke, kita masuk ke tantangan belajar. Setelah kita tadi membahas banyak tentang kabut asap, terus juga cara mencegahnya. Nah, kita punya tantangan belajar nih yang pertama. Mengapa kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan ya? Kenapa yo? Diskusikan dengan temanmu tentang cara-cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Ayo ya, kamu diskusikan, lalu kamu jawab tantangan belajar yang nomor 1 ini di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis kamu berdiskusi dengan teman kamu namanya siapa. Kedua, kalau sudah diskusi, yang pertama terus menjawab di kolom komentar, buatlah minimal 5 pertanyaan dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Terus sama jawabannya tentang materi yang belajar hari ini. Dengan tabel seperti contoh di bawah. Bikin tabel ada kata tanya di kolom pertama. Terus pertanyaannya, terus jawabannya. 5 pertanyaannya, jadi bukan apa kata tanya apa, 5 enggak. Pilih aja, bikin 5 pertanyaan sama jawabannya. Satu pertanyaan dengan kata apa, satu pertanyaan dengan kata siapa, satu pertanyaan dengan kata di mana, satu pertanyaan dengan kata bagaimana atau mengapa. Ya. Jawabannya kamu tulis di buku tulis, terus laporkan ke guru kamu. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi kita hari ini dan semoga kita dijauhi dari penyakit sistem pernapasan. Kelas 5. Cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.